Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pemilu dan Pilkada. Kita sekarang sudah memasuki H184 atau 184 hari lagi menuju pemilu tahun 2024. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya adalah Salma Purbalingga, yang artinya sayangnya sama aku, nikahnya sama dia. Sehingga aku pura-pura bahagia padahal enggak. Oke, dengan quote hari ini, jika kamu berpikir kamu terlalu kecil untuk membuat perbedaan, cobalah tidur dengan nyamuk. Quote oleh Dalai Lama. Oke, kita akan membahas untuk pada malam hari ini. Bagi yang ketemu malam, yang baca atau nonton video ini siang berarti selamat siang, yang lihat pagi hari berarti selamat pagi di Indonesia maupun di seluruh dunia. Kita akan membahas daftar calon sementara, tapi sebelumnya kita akan memberikan apresiasi dulu terhadap KPU RI yang telah mendapatkan laporan keuangan tahun 2022 dengan status wajar tanpa pengecualian. Selamat untuk Pak Sekjen, selamat untuk Pak Ketua KPU. Mudah-mudahan perbaikan ini, prestasi ini menjadi pendorong untuk kelancaran dan kesuksesan tahapan pemilu tahun 2024. Oke, dan untuk update pada hari ini adalah PAN dan Golkar deklarasi dukung Prabowo sebagai Capres 2024. Ini dikutip dari kompas.com. Oke, kita masuk ke pembahasan tema pagi hari ini, yaitu daftar calon sementara. Karena pada tanggal ini, saat ini KPU sedang melakukan verifikasi administrasi. Nah, kita akan mengetahui dulu apa sih apa yang dimaksud dengan daftar calon sementara. Nah, daftar calon sementara ini adalah calon yang akan diajukan oleh partai politik kepada KPU, yang kemudian akan diperiksa oleh KPU sudah memenuhi syarat atau belum. Nah, kita lihat dulu tuh syarat sebagai agar bisa masuk sebagai daftar calon sementara sebelum ditetapkan sebagai DPT. Adilnya harus memenuhi syarat-syarat sesuai yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pasalnya pasal 240. Nah, untuk menjadi anggota legislatif, menjadi legislator itu sebenarnya syaratnya mudah. Bahkan hampir semua orang yang lulus SMA juga bisa, yaitu karena syarat utamanya adalah lulus SMA atau sederajat. Ini berarti nanti ada yang pondok pesantren dengan undang pondok pesantren bisa disetarakan. Kemudian untuk kaula muda juga jangan khawatir, karena syarat minimal untuk jadi anggota legislatif menjadi legislator hanya 21 tahun. Kaula muda silahkan, kawan pemilih yang masih muda silahkan berkompetisi, kemudian berdomisili di Indonesia. Kalau berdomisili di Indonesia berarti harus punya KTP juga nih. Kemudian dapat berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia, dan ini hampir semua orang itu juga bisa. Berbicara tidak harus dengan mulut, bicara bisa juga dengan isyarat. Kemudian berstatus sebagai kader partai politik, ya sudah pasti ini karena nanti dicalonkan oleh partai politik masing-masing, sehingga statusnya juga harus sebagai kader partai politik. Kemudian sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Ini juga syarat yang standar banget. Semua orang yang bekerja juga harus sehat, apalagi akan menyalurkan aspirasi kita semua, sehingga harus sehat jasmani dan rohani. Rohani juga ini ada mereka juga menjadi lidah kita di pemerintahan, sehingga juga harus berpikir juga dengan baik, sehingga rohaninya juga harus dalam kondisi baik. Dan ini ada surat keterangan dari rumah sakit pemerintah ini. Kemudian harus bebas juga dari penyalahgunaan narkoba. Nah, khusus untuk kepala daerah,
kemudian kepala daerah itu ada gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, kemudian bagi aparatur sipil, ini berarti pegawai negeri sipil, atau P3K yang sebagai pejabat ataupun staf, kemudian bagi anggota TNI, Polri, serta karyawan BUMN maupun BUMD, bila akan mencalonkan sebagai anggota DPR RI atau DPRD harus mundur terlebih dulu sebelum mencalonkan. Nah, pastikan mereka juga sudah mundur juga. Kemudian ada juga nih lembaga lainnya itu seperti ada KPK dan lain sebagainya itu. Ada Komisi Yudisial. Mereka yang menjadi penyelenggara juga wajib mundur terlebih dahulu. Nah, itu saja untuk sementara update kali ini. Besok kita mudah-mudahan bisa bertemu lagi. Dan salam untuk keluarga. Semoga kita diberi keselamatan, kesehatan dalam menjalankan kehidupan kita. Menjalankan peran kita sebagai manusia yang bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.